sini saya akan mengambil topik tentang kemerdekaan belajar. Apa sih itu kemerdekaan belajar? Kemerdekaan belajar, gerakan pengubah pendidikan di Indonesia menjadi bertaraf internasional. Oke, nantinya saya akan menjelaskan sedikit tentang Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjawab rencananya menghapus ujian nasional di sekolah. Nadiem menyatakan pendidikan karakter serta kemampuan siswa tak bisa dinilai hanya dari soal berupa pilihan ganda. Dan berikut cuplikan wawancara anchor CNN Indonesia Desi Anwar dengan Nadiem Makarim. Jadi di luar daripada mengganti UN jadi assessment standardized test, ya kan? Nggak semua yang penting dalam pendidikan itu bisa diukur dalam tes pilihan ganda. Itu harus pertama dimengerti. Informasi dari kebijakan penghapusan ujian nasional, Saudara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hari ini rapat kerja dengan Komisi 10 DPR soal penghapusan ujian nasional. Selain soal penghapusan ujian nasional, rapat kerja juga Merdeka Belajar, gerakan pengubah pendidikan di Indonesia menjadi bertaraf internasional. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru dengan konsep Merdeka Belajar yang terkenal, yaitu Merdeka Belajar Guru Penggerak. Kebijakan tersebut diantaranya adalah 1. Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. Pada dasarnya, sistem pengajaran yang lebih mengandalkan sistem ranking menurut beberapa survei tidaklah efektif bagi anak maupun orang tua, karena sebenarnya anak memiliki tipe kecerdasan masing-masing yang nantinya akan menghasilkan pribadi yang siap bekerja, berkompeten, dan luhur di masyarakat. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Ada 4 pokok kebijakan baru Mendikbud RI, yaitu 1. Ujian nasional atau UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Itu sendiri. Inilah yang ngebikin murid-murid jadi pelajar yang mandiri, kepo sama banyak hal, pengen bisa ahli di bidang tertentu, berguna bagi diri sendiri, dan pastinya bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Terakhir, guru juga harus jadi pihak yang bisa menerima kritik dan saran buat mengukur seberapa efektif sih proses belajar yang dilakukan, alias bersikap reflektif. Hal ini tentu lebih besar dari tuntutan menuntaskan kewajiban kurikulum doang. Pada akhirnya, Merdeka Belajar ngebuat kedua belah pihak jadi paham. Hasil belajar itu bukan cuma soal seberapa banyak pengetahuan yang diserap, tapi gimana kedua belah pihak bisa mengevaluasi dan berkreasi dengan pengetahuan yang dimiliki. Sebab melalui jembatan pendidikanlah kita bisa menjadi pribadi yang berdaya, sekaligus memberdayakan lingkungan serta orang-orang di sekitar. Sistem pengajaran di Indonesia di tahun mendatang akan menghasilkan masa yang berbeda, yang dari yang awalnya di dalam kelas menjadi di luar kelas, sehingga belajar lebih nyaman. Karena apa? Karena siswa akan lebih mudah berdiskusi dengan guru, sistem pengajaran outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi sistem pengajaran akan lebih mengenalkan siswa